Laporannya gimana? Anakku diculik. Habis laporan ke dusun adatnya, nanti ambil walinya. Soalnya mau nikah sih, masa nggak ada walinya? Nikah dulu. Nikah, ilegal, nikah ilegal. Harus ada walinya, ada dari namanya nuntut wali ya. Iya. Habis nuntut wali itu ada itu namanya apa tadi? Sorong serah acikramo. Jadi nanti aku kalau ketemu ngasih mahal-mahal kayak dari kain tenun, peralatan dapur, uang, ya harus uang lah. Kalau nggak ada uang nang ya. Iya. Terus habis itu sorong serah aji. Nanti nyongkolan di anak-anakan. Ya hampir sama, cuma bedanya kalau kalian yang meraih itu diculik dulu. Iya, diculik ya. Jelas? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Berdiri. Apa Besti? mau nanya, dalam pernikahannya itu walinya itu dalam pihak wanita apa pihak lelaki? Wanita sih. Wanita ya. Wanita Besti. Oh, iya. Kalau nggak salah baca ya. Kamu nggak? Sana. Iya Pak Ibnu. Walinya harus dari perempuan, namanya juga kawin. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya. Apa kan? Nggak tanya saya itu cuma kayak kawinan sih kan? Ada yang kayak gitu kamu? Nggak ada lagi yang mau dipertanyakan? Barangkali kalau udah gede mau praktek pakai kawin peralikan, siapa tahu ya? Boleh? Dilaporkan polisi yo. Kalau nggak ada, kita tutup dulu ya. Terima kasih kalau udah mendengarkan, walaupun nggak jelas ya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Putra. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan yaitu tradisi sedekah laut. Sedekah laut adalah tradisi budaya yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di berbagai daerah Indonesia, termasuk di sekitar wilayah Jawa Tengah. Secara umum, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kekuatan alam laut yang telah memberikan kelangsungan hidup bagi masyarakat pesisir. Berbagai rangkaian aktivitas menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan hidup, seperti persiapan sesaji yang terdiri dari makanan. Secara umum, kemudahan alam, melainkan juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dengan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Tradisi ini mengandung filosofi bahwa manusia harus selalu menghargai segala yang diberikan alam dan tidak boleh menyalahgunakan sumber daya alam yang ada. Penjelasan jelas yang menjadi fakta ini antara lain adalah adanya kepentingan melakukan penangkapan ikan secara berlebihan, menjaga kebersihan serta saling membantu antar warga dalam menghadapi kesulitan akibat kondisi alam yang tidak menentu. Selain itu, sedekah laut juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, rasa syukur sederhana kepada semua masyarakat kita. Penyelenggaraan sedekah laut biasanya diatur oleh komunitas masyarakat ini. Selain itu, kini juga ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan upaya pelestarian lingkungan modern, seperti menambahkan kegiatan pembersihan pantai dan penyuluhan tentang pelestarian ekosistem laut dalam rangkaian acara. Kesimpulan sedekah laut dan melanjutkan merupakan yang pertama dalamnya hubungan masyarakat pesisir dengan alam dan nilai-nilai spiritual yang mereka anut. Sedekah laut memiliki peran ganda sebagai bentuk spiritualisme dan juga upaya pelestarian lingkungan serta kebersamaan masyarakat dengan adanya kementerian yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat di mana masa kini dan lama. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tradisi manene dari tradisi manene adalah upacara dilakukan oleh Masjid Keluarga Sulawesi Selatan Indonesia. Acara ini dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Biasanya pada bulan Agustus atau September dan selama beberapa hari. Tujuan utama nenek adalah untuk membersihkan dan menghormati leluhur yang telah meninggal. Selama upacara telah terketahui mereka dapat baik dengan leluhur dan memperoleh serta perlindungan dari mereka. Proses pemberian biasa dilakukan dengan hati dan penuh leluhur dan kita bisa menekan merupakan salah satu contoh yang dari Indonesia yang hadir. Upacara ini tidak hanya menjadi ajang untuk menghormati leluhur, tetapi juga sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasruddin. Perkenalkan, nama saya Reza Dapurkito. Di sini kami akan membacakan tradisi Paubu dari Nias. Paubu atau lompat batu merupakan tradisi adat khas masyarakat suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki dengan cara melompati tumpukan batu di sekitar 2 meter dan lebar 60 cm. Dahulu, Paubu merupakan bentuk latihan fisik bagi para prajurit untuk berperang. Namun kini telah beralih fungsi menjadi simbol kedewasaan, jati diri serta daya tarik wisata budaya Indonesia. Asal usul. Pada masa lalu desa-desa di Nias sering terlibat konflik antar suku dan membentengi wilayah mereka dengan pagar batu atau bambu tinggi. Bambu diciptakan sebagai teknik bagi para ksatria menaikkan warisan leluhur yang melambangkan keberanian, ketangkasan, dan kebanggaan masyarakat Nias. Hingga tahun 2006, tradisi ini tetap dilestarikan dan menjadi salah satu identitas budaya Indonesia yang paling ikonik di masa internasional, menggambarkan semangat ksatria yang diwariskan turun-temurun. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Paulia Sakaitrisa. Perkenalkan, nama saya Mairunisa Bunda Bestari. Tradisinya pada di sini akan mempresentasikan tradisi Rambo Solo di Toraja.
kebersamaan dan ketaatan pada tradisi leluhur. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan meneruskan tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi adalah tradisi masyarakat yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang diperoleh. Tradisi ini berkembang di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan. Sedekah bumi biasanya dilaksanakan pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Sebelum pelaksanaan sedekah bumi, warga desa melakukan musyawarah untuk menentukan hari dan rangkaian acara. Setelah itu, masyarakat menyiapkan berbagai hasil pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Semua persiapan dilakukan secara bersama-sama sebagai wujud gotong royong. Pada hari pelaksanaan, masyarakat berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Setelah dalam bersama hasil bumi yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada seluruh warga. Kegiatan ini mencerminkan sikap saling berbagi dan memperkuat hubungan sosial antar warga desa. Tidak jarang, sedekah bumi juga dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian tradisional. Dengan demikian, sedekah bumi bukan hanya sekedar acara adat, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk selalu bersyukur, hidup rukun, dan menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, sedekah bumi perlu terus dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang potong jari. Perkenalkan, nama saya Sena Tafiani. Perkenalkan, nama saya Tiara Alvanesa. Ada di sini tapi ya Allah dulu. Pertama-tama potong jari. Tradisi potong jari atau yang dikenal dengan sebutan intifat merupakan ritual adat ekstrem yang dilakukan oleh masyarakat suku Dani di Wamena, Papua Pegunungan sebagai bentuk sukacita yang mendapat kekuatan dan kebersamaan keluarga. Selain itu, tradisi ini juga diyakini bertujuan untuk menghindari bencana, kesulitan atau musibah lanjutan di keluarga tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Meskipun tradisi potong jari ini tergolong ekstrim, masyarakat suku Dani menganggap ini sebagai wujud cinta, kesetiaan, dan penghormatan tertinggi kepada orang yang bertiada. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan agama saja itu bertambah, tradisi ini mulai ditinggalkan dan jarang dipraktikkan lagi oleh generasi muda suku Dani. Saat ini tradisi ini lebih sering dijumpai pada orang-orang tua terdahulu sebagai saksi hidup sejarah adat budaya Papua yang sangat yang karena orang-orang dalam. Menutup. Tutup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janisha. Di sini kita mempresentasikan tradisi memasak dari Maroke.
baik dari laut seperti ikan, maupun dari darat seperti ikan dan timun. Pelaksanaannya selalu diawali dengan musyawarah dan pemimpinan baik. Proses pelaksanaan transaksi melibatkan berbagai tahapan yang ketat, kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan kesejahteraan masyarakat bersama. Setelah musyawarah selesai, dilakukan upacara adat sebagai bentuk pengikatan komitmen dan penghormatan kepada alam dan kehidupan generasi mendatang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tradisi Sebak Baduy. Pernyataan umum, Sebak Baduy merupakan ritual adat tahunan yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar, di desa Anapres, Lebak, Banten, dan cara berjalan kaki puluhan kilometer melalui pusat pemerintahan di Rangkas, Bitung, dan Serang. Tradisi yang telah berlangsung selama pada ini merupakan bentuk syukur atas panen yang melimpah, keselamatan, serta silaturahmi antara masyarakat adat dengan pemerintahan daerah yang sering disebut sebagai Abah Gede dalam berdasarkan adalah kearifan lokal yang menunjukkan nilai-nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina. Perkenalkan, nama saya Zulfia Putri Sukma. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tradisi ngaben dari Bali. Ngaben. Pernyataan umum. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah dalam tradisi Hindu Bali yang bertujuan mengantarkan roh orang yang telah meninggal menuju alam selanjutnya. Upacara ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali karena upacara ngaben biasanya dilakukan secara kolektif maupun individual, tergantung kemampuan keluarga
Tradisi Tabui. 1. Perayaan umum. Tabui adalah tradisi budaya tahunan yang dirayakan oleh masyarakat pesisir pantai barat Sumatera, khususnya di Kota Pariaman. Tradisi ini diperingati setiap tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah untuk mengenang peristiwa tragedi Karbala. Selain sebagai bentuk penghormatan sejarah, tabung juga menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan. Secara keseluruhan, tabui bukan hanya tentang peringatan sejarah semata, tapi juga merupakan cerminan dari kekayaan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Yesus Diana Timur. Kami akan mempresentasikan tradisi bakar batu berasal dari Papua. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual adat paling penting dan ikonik bagi masyarakat pegunungan tengah di Papua. Berikut adalah uraian mengenai tradisi tersebut yang disusun berdasarkan struktur teknis bangsa. Mengenal tradisi bakar batu. Bakar batu adalah tradisi memasak tradisional suku-suku pegunungan tengah Papua seperti suku Dami, Lani, dan menggunakan media batu panas sebagai sumber panasnya. Pengenalan bakar batu dilakukan secara gotong royong dengan pembagian juga secara terbatas antara kaum muda mengumpulkan payung di maksimal. Setelah bara batu siap, dasar hukum dilakukan dengan tebal dan jauh pisau. Kemudian batu panas diletakkan di atasnya menggunakan penjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Masih Bobri. Kami presentasikan tradisi apa? tradisi patung dari Sumatera Barat. Satu, Maju. tradisi Batobe adalah tradisi lisan khas masyarakat Minangkabau yang berasal dari negari Abai, Kecamatan Singgir, Batam. Deretan menjelas secara historis Batam dari kegiatan gotong royong masyarakat saat mengusir rasa lelah, membakar semangat para pria yang berjuang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emana Bila Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elisa. Ini kita Kami. Di sini kami akan membacakan tradisi pasola dari Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, di sini kita ingin mempresentasikan tradisi pasola dari Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, struktur pertanyaan umum. Pasola merupakan tradisi adat yang berasal dari Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Tradisi ini berupa permainan perang-perangan dengan mengundang kuda dan saling melempar lumpi kayu. Pasola dilaksanakan sebagai bagian dari upacara adat yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap leluhur dan alam. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya masyarakat Sumba. Deretan penjelasan. Pelaksanaan pasola diawali dengan serangkaian ritual adat. Salah satunya adalah penentuan waktu berdasarkan kemunculan nyale atau cacing laut di pesisir pantai. Kemunculan nyale dipercaya sebagai pertanda baik untuk memulai pasola dan musim tanam.
3. Struktur kesimpulan. Dengan demikian, pasola bukan sekedar permainan tradisional, melainkan memiliki makna religius, sosial, dan budaya yang mendalam. Tradisi ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur serta mempererat persatuan masyarakat. Oleh